فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah, a'azzani wa razaqakumullah jami'an. Pada pertemuan ke-6 pada malam yang berbarakah ini dari kajian kita Tauhid, sebuah tulisan milik Imam Al-Mujaddid Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita berada pada bagian akhir dari bab pertama dengan bunyi bab Fadlul Tauhid wa Kafir Najib. Keutamaan tauhid serta bisa menghapus dosa-dosa. Pada judul bab tertera tentang salah satu dari keutamaan tauhid dari sekian banyak keutamaannya yang telah kita baca. Di antaranya adalah jaminan rasa aman serta diberikan petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia serta di kehidupan akhirat. Disusul dengan keutamaan tauhid yang lainnya yang ditunjuk oleh hadis-hadis, di antaranya adalah pelaku tauhid dijamin untuk masuk ke dalam surga, diharamkan bagi dia neraka. Kita akan lanjutkan masih yang tersisa dari bab ini. 20 masail, 10 telah kita ambil. Masih tersisa 10 yang lainnya dimulai dari poin yang ke-11. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Al-Ashirah yang ke-10 masail. Poin pelajaran yang bisa dipetik dari dalil-dalil pada judul bab ini. An-nasu ala anna al-aradina sab'a kas-samawat. Ya, telah kita baca kemarin. Bahwasanya nas dalil yang jelas sekali bahwasanya bumi 7 lapis sebagaimana langit. Langit 7 lapis, demikian juga bumi 7 lapis. Yang dalilnya datang dari Al-Quran serta datang juga dari hadis. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun." Dia yang telah menciptakan langit 7 lapis serta bumi yang semisal dalam tingkatan. Juga di ayat yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya. Al-Hadiyata Asyara yang ke-20. Yang ke-11, anna lahunna ummaran. Lahunna kembali kepada langit. Bahwasanya di langit terdapat para penghuni. Kalau langit jelas sekali bahwasanya dalil yang datang mulai dari tingkatan langit pertama sampai langit ke-7 terdapat penghuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna lahu." Yang memikul arsy Allah ini para mereka
bertasbih mensucikan Allah. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u. Malaikat yang di langit-langit. Dan dalil yang lainnya membuktikan bahwasanya dalam langit memiliki penghuni. Adapun diterangkan kepada bumi yang kita ketahui hanya dari lapis pertama memiliki penghuni. Adapun 6 lapis yang lainnya Allahu a'lam. Meskipun terjadi perselisihan dalam hal ini di dalam para ulama yang menetapkan bahwasanya ada penghuni, namun mereka tidak membawakan dalil. Allahu a'lam. Disebutkan kesamaan kemiripan antara bumi dengan langit dari sisi tingkatannya 7 lapis dibuktikan dengan hadis. Adapun tentang penghuninya, hanya langit yang kita tetapkan. Bumi yang lain selain bumi, tingkatan pertama yang kita pijak ini, yang lainnya Allah tentang penghuninya. Jadi pada poin yang ke-21 kata beliau di sini annalahunna umaron, bahwasanya terdapat padanya penghuni yang memakmurkan hal tersebut. Jadi ini kembali kepada langit, khusus kepada langit. As-saniyata asyara yang ke-12. Itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Menetapkan sifat jadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat. Akan disebutkan nanti apa yang bermaksud dengan sifat dari dalil-dalil pada bab ini. Khilafan lil asy'ariyah, hal ini menyelisihi firqah asy'ariyah pada sebagian nuskhah dari catatan kaki di bawah. Khilafan lil mu'attilah, menyelisihi kelompok yang menafikan sifat Allah. Namun lebih dekat yang pentahqiq bawakan pada catatan kaki. Adapun Asy'ariyah, mereka menolak sifat tapi tidak seluruhnya. Mereka menetapkan sebagian. Mereka tetapkan Allah memiliki nama 7, adapun sifat mereka tetapkan 20. Bersamaan dengan mereka, ini Asy'ariyah menetapkan sifat namun ditakwil. Dan sifat yang dimaksud pada masail yang ke-12 ini adalah tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat kalam. Ini berbicara. Yang berbagai dalil dalam Al-Quran serta hadis menetapkan akan hal tersebut. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa, betul-betul berbicara. Wa in ahadun minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan mengajak dia berbicara tanpa ada antara dia dengan Allah penterjemah. Dan seterusnya di antara sifat-sifat kalam yang ditetapkan oleh Al-Quran serta hadis. Kesimpulannya bahwasanya kita mengimankan akan hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yang berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menolak sifat tersebut atau tanpa kita mentakwil. Karena Asy'ariyah mentakwil sifat kalam di sini adalah bukan kalam yang terdengar dengan suara atau kata-kata, namun yang mereka inginkan adalah kata hati. Nah, sifat kalam yang dimaksud pada poin yang ke-21 ini. Tidak menolak maknanya. Nah, kita menetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakwil, tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Kita baca, apabila selesai, masih ada waktu kita akan baca bab yang baru. Yang berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, Ats-Tsalitsata Asyara yang ke-13. Annaka idza arafta haditsa Anas, arafta anna qawlahu fi hadits Itban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Annahu tarku syirk. Laisa qawluha bil lisan. Nah, ini penting poin ini. Masuk poin penting dalam 20 masail dalam bab ini. Yang artinya adalah engkau telah mengetahui hadis Anas. Hadis Anas dari Imam Tirmidzi. Maksudnya adalah lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'in ataituka bi qurabiha maghfirah. Madmum yang terkandung dalam hadis ini adalah seandainya engkau wahai kata Allah Subhanahu wa taala anak syuhada datang menghadap kepada aku dengan sepenuh dosa kesalahan, kemudian engkau bertemu dengan aku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangkan kepada engkau juga sepenuh bumi ampunan. Tapi apa yang beliau maksud pada poin ini? Kata beliau, arafta anna qawlahu fi hadits Itban, bahwasanya engkau mengetahui. Nah, madmun yang terkandung dalam hadis Itban bin Malik, Allah mengharamkan kepada neraka orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dengan syarat apa? Ya bitagi bidzalika wajh Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid tidak akan bermanfaat kecuali ikhlas. Apa makna ikhlas di sini? Nah, tarkus syirk. Ikhlas artinya meninggalkan kesyirikan, bukan cuma sekadar mengucapkannya. Bukan cuma sekadar mengucapkan aku telah bertauhid, padahal masih melakukan kesyirikan. Jadi poin ini penting. Syarat yang disebutkan pada masing-masing hadis bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah, bermanfaatnya tauhid seseorang. Nah, akan berlaku tauhid tersebut apabila terpenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Masing-masing hadis disebutkan. Hadis Ubadah bin Samit, syarat la ilaha illallah adalah amal. Adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Tauhid kemudian tanpa beramal tidak akan bermanfaat tauhid tersebut. Tauhid tapi tidak sholat. Nah, maksudnya kafir. Tauhid ikhlas dari hadisnya Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tauhid tidak melakukan kesyirikan. Ini arti dari ikhlas artinya adalah tidak melakukan kesyirikan. Bukan cuma sekedar aku telah bertauhid, aku telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak peduli engkau mengucapkannya 1000 kali dalam sehari. Bahkan lebih daripada itu, 10.000, 1 juta dalam sehari. Tapi masih melakukan kesyirikan. Ini adalah syarat dari hadis Anas. Nah, dosa-dosa apapun itu, selain dosa syirik, dosa-dosa tersebut akan terampuni ketika kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid. Namun ketika engkau melaksanakan tauhid namun masih melakukan kesyirikan di dalamnya, tauhid ini luntur, tauhid ini gugur. Tauhid ini tidak berlaku. Karena tauhid tidak akan pernah ketemu dengan kesyirikan. Jika ada syirik, tauhid gugur. Ketika tauhid harus tinggalkan kesyirikan. Nah, ini dari poin yang barakallahu fikum yang ke-12, yang ke-13 ya. Nah, yang ke-13. Dan mana la tusyrik bi syai'an, engkau tidak tahu. Engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Syai'an an-nakirah di siyakin nafi. Kata umum pada konteks penafian artinya adalah kesyirikan bentuk apapun. Yang besar, yang sedang, yang kecil. Karena kita pernah ketahui tentang pembagian kesyirikan. Kesyirikan ada namanya syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Kesyirikan asgor yang tidak mengeluarkan dari agama tapi konsekuensinya adalah dosa besar. Nah, ada namanya syirik khafi yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW adalah riya, mengamalkan sesuatu. Nah, untuk mencari tempat di hati seseorang, dipuji, disanjung, mendapatkan imbalan dan upah berupa apapun. Nah, kesemuanya dinafikan, barulah bermanfaat. Tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa.
Nah, kalau tauhid dia lakukan tapi ternyata masih ada salah satu dari tiga jenis kesyirikan ini, tidak bermanfaat tauhid tersebut sebagai penghapus dosa. Barakallahu fikum. Ar-Rabi'ah Asyara yang ke-14. Ta'ammal al-jam'a baina kauni Isa wa Muhammad abdai Allahi wa rasulaihi. Abdai. Bacanya abdai. Isim musanna. Aslinya abdaini. Namun ketika dia mudhaf, lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih, nunnya dibuang. Karena idhofah tidak bisa bertemu dengan tanwin. Sedangkan nun di akhir isim musanna ungkapan tentang iwadun anit tanwin. Aslinya abdaini. Kalau dibuang jadi abdailah, ya artinya adalah dua hamba. Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah dua hamba dan dua rasul. Kita lihat di depan. Nah, perhatikan tentang penggabungan antara perihal Isa dan Muhammad adalah dua hamba Allah, dua utusan Allah. Apa maksud dari perkataan ini? Pertama tentang lafaz hamba. Terdapat pada dua orang yang dimaksud pada poin ini. Nabi Isa adalah hamba, Nabi Muhammad adalah hamba. Alaihi wassalatu wassalam. Hamba artinya adalah bukan Rob, bukan juga anak Rob. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita katakan beliau adalah hamba, artinya adalah bukan Rob, bukan juga anak Rob. Kita katakan juga kepada Nabi Isa. Nabi Isa bukanlah anak Allah. Nabi Isa bukanlah Allah. Nabi Isa bukanlah satu di antara tiga ketuhanan. Hamba. Sebagaimana hamba-hamba yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kita tetap beliau adalah hamba. Sebagaimana kita tetap Nabi Musa adalah hamba. Sebagaimana kita tetap Nabi Ibrahim adalah hamba. Nabi Nuh adalah hamba. Nabi Adam adalah hamba. Kita tetapkan juga Nabi Isa juga adalah hamba. Tidak ada. Tidak lebih daripada itu. Dua hamba Allah, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dua utusan Allah, Rasul. Artinya adalah ungkapan ini hamba sekaligus Rasul membantah dua pihak sekaligus. Pertama, hamba membantah orang-orang Nasrani yang mengangkat tingkatan Nabi Isa sampai pada tahapan ketuhanan. Dia adalah hamba. Yang diangkat. Kata Nabi SAW, La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana mereka berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Beliau kamu diangkat Nabi SAW sampai pada tingkatan ketuhanan. Sebagaimana juga Nabi Isa jangan. Ini bantahan pertama. Kemudian utusan bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Yang mana dua nabi ini, barakallahu fikum, yang pertama Nabi Isa mereka berusaha untuk membunuhnya, Allah jaga, terangkat di atas naik ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka membunuhnya. Tidaklah mereka menyalibnya, tidak disalib Nabi Isa. Akan tetapi disamarkan kepada mereka, salah satu pengikut, salah satu dari 12 hawari Nabi Isa, pengikut setia Nabi Isa, wajahnya dirubah menjadi Nabi Isa, kemudian dialah yang diperlakukan dan mereka anggap itu adalah Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bal rafa'allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat dia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi juga berusaha untuk membunuhnya dan berhasil. Mereka berhasil membunuh Nabi SAW. Bagaimana dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW meninggalnya beliau pengaruh dari racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi di perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Dia berikan racun di daging kambing yang dihadiahkan kepada Nabi SAW dan beliau berhasil memakannya. Sempat memakannya dan pengaruh itulah yang membuat beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Di hamba sekaligus Rasulnya terdapat bantahan bagi dua pihak. Yang pertama hamba bantahan bagi orang-orang Nasrani. Kedua orang ini adalah hamba.
bantahan bagi orang Yahudi ketika pada perkataan Rasul. Mereka baru adalah utusannya. Kenapa kalian membunuh mereka? Atau berusaha untuk membunuh mereka. Subhanallah. Beliau ingin ajarkan kepada kita pertama tauhid, berkaitan dengan tauhid. Beliau pun ajarkan kepada kita tentang penyimpangan yang terjadi dari dua kelompok ini. Pada pertama adalah Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sampai pada tingkatan ketuhanan. Kemudian Rasul yang menyepelekan para nabi, sekaligus mereka adalah pembunuh para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun." Ini perbuatan Bani Israel dan khususnya orang Yahudi. Ketika para nabi Allah Subhanahu wa taala datang kepada Bani Israel terusnya orang Yahudi, fariqon kadzabtu, sebagian kalian dustakan, wa fariqon taqtulun, sebagian lagi kalian bunuh. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tak lepas dari tangan-tangan jahat mereka. Al-Khamisat Asyara yang ke-15, Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah. Pengenalan tentang pengkhususan Nabi Isa, dikhususkan kepada Nabi Isa, tidak kepada nabi-nabi yang lainnya. Perihal bahwasanya beliau adalah kalimat Allah. Beliau jadi karena kalimat Allah. Dalam hal ini juga mereka salah paham kalau orang Nasrani. Allah terangkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna masala Isa 'indallahi kamatsali Adam, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun." Ini yang maksud dengan kalimat. Permisalan Nabi Isa sama dengan permisalan Nabi Adam. Cukup Allah mengatakan kun. Dengan kalimat Allah kun fayakun, maka jadilah. Artinya Nabi Isa terjadi dengan kalimat lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Namun dengan permasalahan seperti ini, mereka terlalu berlebihan karena menganggap bahwa seseorang yang lahir tanpa bapak berarti bapak mereka adalah bapak. Nah, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Isa diangkat menjadi tingkatan ketuhanan karena lahir dari seorang ibu tanpa bapak, niscaya yang paling tepat untuk menjadi anak Tuhan adalah Nabi Adam. Karena luar biasa, tanpa bapak, tanpa ibu. Mana yang lebih luar biasa, Nabi Isa atau Nabi Adam dalam hal penciptaan? Nabi Isa mendingan ada ibu, tidak ada bapak. Kalau memangnya mau mengangkat seseorang karena tidak ada orang tua, lebih pantas diangkat menjadi anak Tuhan. Istilah mereka adalah saya Nabi Adam. Atau lebih luar biasa lagi, ada seorang juga yang lahir dari bapak tanpa ibu. Siapa dia? Hawa. Kalau lahir dari ibu tanpa bapak, memang ibu tempatnya melahirkan, memiliki rahim. Tapi ada anak yang lahir dari bapak tanpa ibu, yakni Hawa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Dari situlah lahir anaknya, keturunan pertama, sekaligus adalah istrinya, pasangan hidupnya. Terlalu dangkal pemahaman orang-orang Nasrani. Hanya memahami sebagian dalil, tidak memahami dalil yang lainnya. Maka dikatakan sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Al-maghdubi humul yahud. Yang dilaknat, yang dimurkai mereka adalah Yahudi. Ad-dhal yang sesat mereka adalah orang-orang Nasrani. As-sadisata asyara yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Pengenalan juga tentang perihal dia adalah ruh darinya. Nah, artinya adalah terjadi Nabi Isa karena tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Mungkin di luar nalar pemahaman manusia bahwasanya selain daripada Nabi Isa, manusia secara turun-temurun, generasi demi generasi berkembang biak dengan cara perkawinan antara bapak dan ibu. Hanya saja terjadi pada Nabi Isa alaihissalam hal yang luar biasa, tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Dikarenakan apa? Ruhul min. Ruh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah masuk bersama Nabi Isa seperti pemahaman hululiyah. Dari sinilah mereka mengatakan bahwasanya ruhul min artinya Allah adalah ruh masuk ke dalam rahim Nabi Isa, rahim Maryam sang ibu. Kemudian lahirlah Nabi Isa, dialah anak Allah, atau dialah Allah, atau dialah satu di antara tiga. Walaupun kita semua punya ruh. Tidak ada bagian dari tubuh kita, seluruh manusia kecuali terdiri dari jasad dan ruh. Kita semua punya ruh. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam, ruh yang Allah tiupkan langsung tanpa perkawinan, tanpa hasil pembuahan perkawinan. As-sabiyat asyara yang ke-17, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Pengenalan tentang keutamaan keimanan, percaya terhadap surga dan neraka. Bantahan terhadap orang musyrik yang tidak percaya tentang surga serta neraka, tidak mengimani tentang hari kebangkitan, penghitungan amalan, balasan dan ganjaran, tentang surga dan neraka. Utamanya adalah telah disebutkan dari hadis bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga tergantung dari amalannya. Dan bahkan seseorang tidak dianggap beriman kecuali telah beriman tentang ini surga dan neraka. Karena rukun iman yang 6 salah satunya adalah beriman tentang hari kiamat, dan surga serta neraka adalah perihal hari kiamat. As-saminat asyara yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al-amal. Ini boleh penting juga pada poin yang ke-18 ini. Pengenalan tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannah, yang akan masuk ke dalam surga dengan 5 keyakinan di depan, 2 kalimat syahadat, berkaitan dengan Nabi Isa, kemudian surga dan neraka. Allah akan masuk setelah mengimani 5 perkara tersebut, namun ada syarat yang lain, ala makana minal amal, tergantung dari amalan. Maka seluruh perkara kiamat dan hari kiamat ini dari jenjang pertama alam kuburan sampai nanti surga dan neraka tergantung dari amalan. Ini bahkan jadikan sebagai syarat bahwasanya la ilaha illallah seseorang, atau bahasa kita sedang kita kaji lebih spesifik adalah bahwasanya tauhid seseorang tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan amalan. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Allah menjanjikan, atau Allah Subhanahu wa taala mengancam begitu banyak umat manusia yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia dalam keadaan merugi. Allah kecualikan 2 hal ini tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman, yakni tauhid wa amilus sholihat, dan beramal setelah tauhidnya dia. Jadi tauhid tanpa amalan adalah tauhid yang cacat, yang rusak. Bahkan hal ini sangat berguna pada jenjang-jenjang hari kiamat, dari tahapan pertama hari kiamat tentang alam kuburan. Yang dinilai dalam alam kuburan adalah amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu salat wa yarji isnan wa yabqa wahid. Yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jenazah ke pemakaman kuburannya ada 3 hal. 2 kembali, hanya ada 1 yang tersisa, yang tinggal bersama dia. Kembali keluarganya, kembali hartanya, yang tinggal bersama dia adalah amalan. Jadi apa yang menentukan di alam kuburan adalah amalan. Kemudian berpindah pada tahapan yang berikutnya, di tahapan hari kiamat, setelah itu kebangkitan, kemudian di padang mahsyar. Juga yang menentukan selamat dan celakanya seseorang di padang mahsyar adalah amalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya,
Kemudian karena saking panasnya akhirnya manusia mengucurkan keringat, dan keringatnya tergantung dari amalannya, amalan buruknya. Nah, kalau begitu banyak dosa akan mengucurkan keringat. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang seleher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat dia. Apa yang menentukan di situ juga adalah amalan. Kemudian pada hisab yang kita istilahkan dengan penghitungan, apa yang dihitung juga amalan. Kemudian sirat, melintas di atas sirat sebelum ke surga dan sebelum ke neraka. Nah, sirat yang Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan tentang sifatnya adalah lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sabetan pedang. Tidak mungkin hanya dengan sekedar memiliki keahlian dalam ilmu sirkus atau akrobat bisa melintas dengan selamat di atas jembatan tersebut. Yang bisa menyelamatkan adalah juga penentuan amalan. Kemudian surga dan neraka juga penentuannya adalah amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang dahulunya kalian amalkan atau perbuat. Nah, intinya barakallahu fikum, tauhid tanpa amalan adalah tauhid yang cacat. Jadi seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah itu dia tanya konsekuensi dari tauhid adalah beramal. At-tasi'at asyara yang ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kifatan. Pengenalan bahwasanya timbangan memiliki dua anak timbangan atau dua derajat. Sebagaimana timbangan yang kita pahami di kehidupan dunia. Para pedagang tahu ini. Bahwa ketika untuk menimbang sesuatu butuh dua timbangan atau dua derajat timbangan. Timbangan yang kita lihat di kehidupan dunia itulah gambaran timbangan di kehidupan akhirat. Diambil dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika la ilaha illallah ditimbang, kemudian langit bumi 7 lapis seluruhnya diletakkan pada satu dan timbangan yang lainnya la ilaha illallah lebih berat. Ini pun datang dari hadis Ibnu Umar. Nah, tentang hadis yang disebutkan dengan hadis bitoqah, timbangnya catatan amalan. 99 catatan amalan, satu catatan amalan sejauh mata memandang, diletakkan satu timbangan, kemudian la ilaha illallah secara kertas berisikan la ilaha illallah diletakkan pada satu timbangan yang lain. Namun bab ini dikaji pada bab akidah tentang mizan. Al-Ishrun yang terakhir, ma'rifatu dzikril wajah. Yang ke-20 pengenalan tentang penyebutan wajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang pada kita singgung pada materi pelajaran sebelumnya. Bahwasanya sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala terbagi 6. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zatiyah, yang kedua adalah fi'liyah. Zatiyah artinya wujud Allah Subhanahu wa taala. Fi'liyah artinya perbuatan Allah Subhanahu. Semuanya tergolong sifat. Sifat zatiyah, sifat wujud Allah termasuk yang datang dalil padanya wajah, mata, tangan, jari, jemari, kaki, betis. Nah, dan seterusnya yang ada dalam bab ini. Sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat pekerjaan seperti menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta seluruhnya. Kesimpulan dari bab ini barakallahu fikum bahwa yang pada cetakan kita terdapat 3 halaman sekaligus. La ilaha illallah atau kalimatut tauhid memiliki keutamaan yang luar biasa dari apa yang beliau bawakan kepada kita. Nah, termasuk menghapus dosa-dosa, memasukkan ke dalam surga, diharamkan untuk masuk ke dalam neraka, serta memiliki rasa aman dan petunjuk dari Allah di kehidupan dunia serta di kehidupan akhirat. Masih tersisa waktu, kita akan ambil bab baru. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, bab tsani, bab yang kedua. Muqaddimah bagi kitab tauhid, bab yang pertama, fadlul tauhid wa ma yukaffir min adz-dzunub, keutamaan tauhid serta apa yang menghapus dosa-dosa. Yang ketiga adalah man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa penghitungan. Dapat kelas VIP, langsung masuk tanpa ditanya-tanya.
tanpa perlu ada interogasi, tanpa perlu ada diminta tiket, al-muhim masuk. Nah, apa itu? Ketika merealisasikan tauhid. Hanya saja orang-orang ini terbatas. Nanti kita dapati apa saja gerangan syarat-syaratnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Namun syaratnya ketat. Tidak segampang apa yang kita bayangkan. Dibunyi babnya adalah man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Kita baca sekali lagi, barang siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa perhitungan. Tanpa dihitung, tanpa dihisab. Dan kebanyakan orang, selain daripada ini mayoritas orang akan masuk ke dalam surga mungkin namun dihitung dulu, diinterogasi dulu, ditimbang dulu amalannya. Dilihat mana yang lebih dominan. Pertama-tama sebelum kita baca dalil yang dibawakan dalam bab ini ada 2 ayat serta 1 hadis. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid secara umum. Nah, sebenarnya bab ini adalah bab penyempurna. Bahkan kita jadikan sebagai bab yang utama setelah bab di depan. Di depan menyebutkan tentang keutamaan tauhid yang setelah kita simpulkan tadi beberapa menit yang silam. Bab ini sebenarnya termasuk kesempurnaan dari keutamaan tauhid. Tauhid memiliki keutamaan apa itu? Akan memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab. Namun ternyata ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Jadi semacam khulaso dari bab di depan. Bahkan inilah keutamaan tauhid yang hakiki. Apa itu? Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa interogasi, tanpa ditanya-tanya, ilmu masuk. Nah, ini ya keterkaitan antara bab ini dan bab sebelumnya. Semakin membuat kita penasaran. Nah, semakin membuat kita cinta tentang tauhid. Beliau subhanahu wa ta'ala kepada kita dari judul-judul bab. Semakin mengenalkan kepada kita tentang tauhid, pentingnya tauhid, peranan tauhid dalam hidup seseorang. Serba penasaran kita kira-kira apa syaratnya mengkonsumsikan tauhid akan masuk dalam surga tanpa hisab. Apa syaratnya kita akan baca dari 2 ayat serta 1 hadis. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala, perkataan Allah yang maha tinggi. Ayat pertama dalam bab ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah pada surat An-Nahl, tepatnya pada ayat yang ke-120, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah memiliki berapa makna? Dia seorang diri mentauhidkan Allah di zaman tersebut, dikatakan ummah, umat yang banyak. Umat adalah ungkapan tentang serombongan orang-orang yang banyak. Dia seorang diri dijuluki ummah. Akan datang di mana tentang ummah panjang dan lebar sekaligus ini adalah syarat dari judul bab di atas. Qanitan. Nah, arti qanit adalah dawamul ta'ah. Terus menerus dalam ketaatan. Arti qanit adalah konsistensi dalam beribadah. Ibadah terus menerus. Lillah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, arti dari hanif dari bahasa Indonesia, suci, bersih, murni. Yang sebagai mereka mengartikan tentang hanif adalah al-ma'il. Nah, yang berpaling dari syirik menuju kepada tauhid. Makanya hanifan ditafsirkan dengan ayat dan setelahnya lagi setelah berbunyi walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Ibrahim dalam ayat surat An-Nahl ini dengan 4 sifat. Dengan 4 sifat. Yang kita tidak dapat pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dijuluki kepada selain Nabi Ibrahim. Pertama adalah ummah. Apa artinya ummah? Tadi kita sebutkan di depan bahwasanya makna ummah adalah sepertinya orang banyak. Kumpulan orang yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum."
Tidaklah hewan melata di permukaan bumi. Demikian juga burung-burung yang berterbangan. Yang berterbangan dengan sayap-sayap mereka, kecuali adalah umat semacam kalian. Artinya hewan melata adalah umat. Burung-burung yang berterbangan adalah umat. Kalian juga adalah umat. Artinya umat adalah kumpulan makhluk yang banyak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji tentang Ibrahim seorang diri, dikatakan bahwasanya dia adalah umat. Apa arti dari kata ini? Bahwasanya di antara syarat merealisasikan la ilaha illallah atau tauhid adalah tak takut siapapun, karena dia merasa besar, dia merasa banyak meskipun dia seorang diri. Terbukti dari kisah Nabi Allah Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia obrak-abrik berhala-berhala orang musyrik. Yang kecil dia meninggalkan satu yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Nabiullah Ibrahim mengobrak-abrik berhala-berhala mereka, supaya mereka mendapatkan pelajaran agar mau kembali dari kesesatan mereka. Nah, ketika mereka mencurigai Nabiullah Ibrahim, akhirnya mereka menghukumi Nabi Ibrahim dengan cara dibakar di dalam api seorang diri. Nah, dibakar. Namun apa buah hasil dari itu? Ternyata dia lebih besar, dia lebih agung, dia lebih kuat. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada api atau mengilhamkan kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin menyelamatkan kepada Ibrahim. Padahal seorang diri ketika itu berhadapan dengan umat seluruhnya. Mereka adalah sesat. Nabi Ibrahim adalah umat meskipun dia satu. Nah, maka dari sini bahwasanya orang yang merealisasikan la ilaha illallah ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, hendaknya ada sifat ini pada dia, ummah. Datang mana tafsir yang lain artinya ummah adalah, sebab mereka mentafsirkan ummah adalah qudwah. Ummah adalah suri tauladan. Ummah adalah panutan. Datang sebagian tafsir tentang makna ummah. Ummah adalah qudwah, suri tauladan, panutan. Nah, inilah Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an menganjurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beragama, berdakwah selalu ikutilah dia, ikutilah Nabiullah Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, ikutilah Ibrahim, agamanya yang lurus. Artinya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama. Tapi dalam hal beragama, dalam hal berdakwah, dianjurkan juga untuk mengikuti Ibrahim. Ibrahim adalah qudwah. Mau menjadi orang-orang yang dimaksudkan tentang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah jadi qudwah. Dia merealisasikan tauhid, juga dia mengajarkan orang untuk mengamalkan tauhid. Begitu beratnya hal ini. Nah, qanit, syarat yang kedua di antara 4 syarat disebutkan dalam ayat ini. Yang ditafsirkan oleh para ulama, makna qanit adalah dawamut ta'ah. Nah, terus-menerus ibadah. Selain ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim kepada seluruh umat mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan, serta janganlah sekali-kali kalian meninggal di akhir hayat kalian illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam." Artinya tetap menjaga untuk kita beragama Islam. Apa makna Islam di sini? Bagaimana tafsirkan oleh Nabi SAW adalah amalan zahir, terus beramal. Jaga amalan kita sampai titik darah penghabisan, sampai hembusan napas yang terakhir. Ini makna tentang qanit. Qanit adalah terus-menerus beribadah. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah terus-menerus ibadah, tidak ada henti-hentinya. Subhanallah. Hanif, yang meninggalkan kesyirikan, yang menuju kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Yang ditafsirkan juga dengan yang pada sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan besar dan kecil.
Nabiullah Ibrahim adalah suri tauladan panutan. Nah, adalah simbol tentang kemurnian tauhid Allah Subhanahu wa taala. Katakan antara ayat yang beliau bawakan pada pembuka bab ini, bahwasanya di antara syarat untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, yakni dengan merealisasikan tauhid Allah Subhanahu wa taala empat syarat. Yang pertama, ummah, maknanya adalah qudwah, suri tauladan. Qadir adalah terus menerus beribadah, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tapi ayat yang pertama yang telah kita baca sekaligus merupakan ayat pembuka dan menjadi bab ini, insyaallah ayat yang kedua kita akan ambil pada lain kesempatan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana dengan zaman ini masih ada